sekaligus aktivis dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Oke, silakan dulu Pak. Oke, selanjutnya kita ada Pak Suhartono selaku pendiri dari Yayasan Jamrud Biru. Halo Pak, ketemu lagi. Dan last but not least ada Pak Nur Hidayah, seorang pelintas dari Yayasan Jamrud Biru. Oke deh, kita mulai ngobrol-ngobrol kali ya. Sebelumnya mungkin ada yang bisa dibantu mic-nya, ada satu lagi ya? Oke. Ya, nah kita pertama-tama tentunya sangat honored sekali dengan kehadiran dokter, Pak Kiki, Pak Tono, dan Pak Nur Hidayah, dan kita tentunya pengen berkenalan lebih jauh. Mungkin boleh kita bergantian memperkenalkan diri dan saat ini kesibukannya apa. Dimulai dari Dokter Gina dulu, kita silakan. Dok. Terima kasih banyak. Saya pikir udah sama Mas terima kasih banyak Salma untuk perkenannya dan kesempatannya buat kami semua hadir di sini siang hari ini, untuk Rizka juga dan untuk teman-teman panitia semuanya ya, dari mengenal diri, dari project. Saya Gina, seorang psikiater, saat ini aktif sebagai klinisi di RCM. Jadi kalau ada yang tanya prakteknya di mana dok, gitu, prakteknya di RCM, ada RCM bencana, ada RCM Polikarpia. Terus kemudian selain sebagai klinisi juga sehari-hari aktif di FOI sebagai staf pengajar. Jadi ketemu Salma, ketemu Rizka, zaman masih sekolah gitu ya, sekarang sudah bisa berkarya sedemikian hebatnya, sangat-sangat membanggakan terutama ya. Terus selain itu juga aktif di organisasi, kebetulan sekarang dipercaya menjadi ketua di seksi psikiatri komunitas Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Jadi berharap juga dari pertemuan siang hari ini dan kedepannya kita sama-sama gandengan tangannya bisa lebih lebar lagi ya gitu ya. Jadi benar-benar bersinergi, menyatukan kekuatan daya upaya untuk kita meningkatkan bukan cuma kesadaran tapi juga kemauan untuk bisa mewujudkan masyarakat yang inklusif dan tentunya sejahtera, sehat. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Dokter Gina. Dokter Gina adalah guru saya ya dok. Jadi kita bertemu lagi di sini dan Dokter Gina selalu menjadi inspirasi dari sejak saya mahasiswa. Terima kasih dokter udah berkenan hadir ya dok. Silakan Pak Kiki. Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jose Kiki, tapi biasanya dipanggil dengan Kiki. Saya penyintas dari skizofrenia dan kebetulan sekarang udah pulih, udah bisa dengan baik. Saya bergabung dengan komunitas peduli skizofrenia Indonesia atau biasa disingkat KPSI sebagai pengurus. Job saya di situ edukasi mengenai mental health khususnya skizofrenia. Jadi senang banget, thank you banget Kak Salma, Ina, dan teman-teman dari Yayasan Jamrud Biru bisa berkenalan dan acaranya keren banget mengenai destigmatize ya tentang gangguan jiwa. Jadi sama-sama seperti Dr. Ina bilang tadi, kita ciptakan masyarakat yang inklusif agar teman-teman yang mengalami gangguan jiwa dan keluarganya juga. Salam sehat jiwa. Terima kasih Pak. Boleh dilanjutkan Pak Tono dan Pak Hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Saya Suhartono, pendiri Yayasan Jamrud Biru yang menangani, mengobati, menampung, membina, melayani orang dengan gangguan jiwa, dari gangguan jiwa non psikotik dan gangguan jiwa psikotik. Jadi bisa dikatakan lengkap ya dok ya, lengkap dari gangguan jiwa yang bermacam-macam gangguan jiwanya. Tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu Wa Taala, Jamrud Biru 1 bulan itu kami targetkan 1 bulan itu pasien paling sedikit 6 orang itu sembuh atau sehat. Jadi seperti itu.
Terus untuk informasi aja, di bulan Mei akhir ini ya dok ya, kita sudah mengeluarkan atau menemukan hampir 16 pasien jiwa sembuh dan kembali ke masyarakat. Itu berkat bimbingan, pembinaan, pelayanan pengobatan dengan ada psikiater juga, dan juga pembinaan secara rohani, kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada rumah tangga, dan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan olahraga dan lain-lain seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur adanya tempat ini, dan saya bersyukur bisa dipercaya untuk memberikan sedikit banyak apa yang saya lakukan di Yayasan Gangguan Jiwa. Kita pertama-tama mau ngobrol sama dokter Gina dulu nih dok. Jadi gini dok, kita judulnya di sini destigmatize ya dok. Mungkin kalau teman-teman yang datang ke sini banyak yang sudah teredukasi, aware tentang kesehatan mental dok. Tapi kalau kita mainnya agak jauh dikit, mungkin ke circle di luar kita, saya masih kadang terkaget-kaget gitu dok. Masih banyak sebenarnya stigma mengenai kesehatan mental, dari yang mulai ekstrim seperti pemasungan sampai yang mungkin lebih subtle gitu ya dok, kayak kalau gangguan jiwa itu misalnya cuma kurang ibadah, atau misalnya ada yang bilang itu berarti dia tuh males aja, kurang bersyukur kayak gitu. Dan itu kan macam-macam banget ya dok stigmanya. Nah kalau menurut dokter Gina sebagai seorang ahli di bidang psikiatri komunitas, sebenarnya akar masalah dari stigma ini apa sih dok? Karena kita kalau menyelesaikan suatu masalah kan pengennya sampai ke akarnya, pengen ngerti sampai ke akarnya gitu dok. Pertanyaannya sulit ya, apa? Kayak ujian, apa sih akarnya? Kalau kita bicara tentang stigma, stigma ini nggak pernah berdiri sendiri ya. Stigma itu kemudian pasti diikuti dengan perilaku diskriminatif. Jadi kalau kita bicaranya tentang stigma, stigma itu berkaitan dengan pemahaman seseorang yang kemudian itu dijadikan pandangannya dia dan pegangannya dia untuk bersikap sehari-harinya seperti apa, sehingga muncullah si perilaku diskriminatif itu tadi. Dan seseorang bisa sampai punya stigma, anggapan-anggapan yang seperti itu kalau dari studi-studi, dan juga misalnya studi-studi itu maksudnya kalau kita lihat di dunia ilmiahnya gitu ya, artikel ilmiah, sama kalau kita ketemu orang-orang di lapangan lah istilahnya gitu ya, kita ngobrol sama orang, kita bikin acara edukasi, kan ada aja yang tanya jawab, sampai di ruang praktek pun yang bisa kita ambil adalah satu soal pengetahuan. Karena pengetahuan tiap orang itu beda-beda. Ada yang dia punya kesempatan terpapar dengan pengetahuan tentang kesehatan jiwa. Nah, tapi ada juga orang-orang yang sama sekali nggak tahu gitu, nggak ngerti itu apa gitu. Makanya ungkapan-ungkapan tentang misalnya tadi kurang ibadah, malas aja gitu, itu mungkin disampaikan oleh orang-orang yang nggak tahu. Tapi kalau dilihat lagi, ada juga nih ternyata orang-orang yang udah tahu, tapi tetap ada stigmanya gitu, tetap ada perilaku diskriminatifnya gitu. Itu yang kalau kita bilang kalau di sini tapi di sini enggak gitu. Dan ini manusiawi banget gitu ya. Kita bisa lihat bahwa contoh orang yang tahu di kepala tapi di hatinya enggak. Misalnya, ini gampang deh, kemarin ada baru buat nonton BOD ya. Siapa yang nggak tahu kalau rokok itu bagus? Semua orang tahu rokok itu nggak sehat. Ada yang kemudian meyakini betul pandangan bahwa oke kalau rokok itu sehat ya rokok, tapi ada yang meskipun udah tahu rokok sehat tetap dikerjain. Nah dengan pemahaman terhadap gangguan jiwa juga begitu tuh sama. Jadi ada orang yang tahu tapi hatinya belum. Nah kenapa bisa kayak gitu? Ini faktornya banyak lagi. Jadi setelah tadi nomor satu pengetahuan, yang nomor dua adalah keyakinan. Udah tahu tapi kalau nggak yakin, ya ini kayak juga. Keyakinan ini terbentuk dari mana? Tentu terbentuk dari nilai-nilai yang ada, nilai-nilai di keluarganya misalnya, nilai-nilai di lingkungan masyarakatnya, gitu ya, nilai-nilai di lingkungan sekitarnya dia, gitu. Ini akan mempengaruhi juga. Orang yang tumbuh di dalam lingkungan yang menilai bahwa gangguan jiwa itu bukan gangguan medis, tentu meskipun dia tahu, dia nggak yakin dengan itu.
Kalau dia tumbuh kemudian bukan cuma tumbuh dalam arti dari kecil jadi orang dewasa ya, tapi kemudian dia orang dewasa yang terpaparnya di lingkungan yang menormalisasi sikap-sikap yang kurang baik tadi, perilaku-perilaku yang diskriminatif, ya dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang wajar. Pada akhirnya memperlakukan orang lain itu juga seperti itu gitu. Kalau ketemu orang dengan gangguan jiwa, dia memperlakukannya seperti yang dia tahu. Inilah kenapa stigma itu, kalau dulu guru saya Prof. Norman bilang, upaya destigmatisasi itu gak cukup dengan kita hanya ngasih tahu orang bahwa gangguan jiwa itu adalah gangguan medis yang bisa diobati. Jadi teman-teman juga nggak bisa cerita ya, Pak Toro juga bisa cerita bahwa kebutuhannya kan lain-lain, kan cuma medis doang, tapi ada kebutuhan psikososial lainnya. Tapi yang paling sederhana, namun justru menjadi paling sulit untuk dikerjakan adalah hidup bersama dengan orang yang memiliki gangguan jiwa. Itu adalah satu-satunya cara yang paling efektif yang bisa membuat kita tidak stigma. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Dokter Gina atas penjelasannya. Jadi kita jadi terbuka juga ya, ternyata bukan hanya melalui edukasi toh aja ya Dok. Kalau kayak gitu mungkin kadang masuk ke otak tapi nggak masuk ke hati ya Dok. Ya benar. Dan tadi salah satunya caranya adalah kita hidup berdampingan, berteman, bersahabat gitu ya Dok dengan orang-orang dengan gangguan jiwa. Dan mungkin kita juga di sini sebagai usaha kita untuk menunjukkan dari perspektif dan lensa orang dengan gangguan jiwa dan menunjukkan karya seninya ya Dok. Mungkin itu bisa membantu kita untuk melihat dunia dari lensa mereka seperti apa gitu. Kalau boleh tahu secara teknis, tadi kan target yang sebulan ada 6 yang sembuh gitu. Kalau boleh tahu secara teori itu, secara praktik gitu Pak ya, sembuh itu definisinya gimana sih Pak dari ODGJ itu? Mungkin nanti bisa disambung dengan Dokter Gina secara teori sembuh itu seperti apa gitu. Karena buat saya yang awam itu kan jadi kayak nggak tahu gimana ya. Dan Pak Toro insya Allah nanti saya mau ngobrol lagi untuk bikin event di sana ya kalau bisa memungkinkan. Oke. Lalu yang kedua boleh ya Dokter Gina, yang pertama karena saya bidangnya hukum, saya penasaran kalau boleh tahu teori simpelnya aja. Kan ada dasar pemaaf ya, kalau perbuatan pidana dimaafkan itu karena ODGJ. Nah itu bisa sebenarnya teorinya itu bisa dikategorikan itu tuh sebenarnya apa gitu. Satu itu. Yang kedua, untuk Dokter Gina, bagaimana caranya dokter sebagai salah satu stakeholder ya, yaitu psikiater, kan kalau orang mau ke psikiater tuh takut gitu. Dan teman-teman saya dan termasuk saya itu juga menganggap kalau orang psikiater tuh takut dijudge gila itu gitu. Dan akhirnya saya memberanikan diri 3 tahun yang lalu ke psikiater gitu. Nah tapi banyak rekan-rekan saya, sekitar saya, teman saya segala macam itu takut gitu kan, masih takut stigma itu. Dokter punya ada nggak atau agenda langkah rencana dari salah satu stakeholder untuk stigma itu dibuang-buang jauh dan orang tuh ke psikiater kayak ke dokter umum, jadi kayak benar-benar biasa aja gitu untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Terima kasih, maaf ya Pak Najib, salah. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Langsung gue nanti ngobrol lebih lanjut dengan Pak Tono. Sekarang kita coba bertanya klarifikasi juga dari Dokter Gina ya Dok. Tadi definisi sembuh kalau dari sisi akademisi itu seperti apa sih? Ini pertanyaan banyak orang juga gitu ya, dan termasuk pasien kemudian keluarga kalau lagi konsultasi di poliklinik juga pertanyaannya itu gitu, sebenarnya saya ini bisa sembuh nggak sih, itu sembuh tuh gimana gitu. Nanti mungkin Mas ini juga bisa menambahkan ya pengertian tentang sembuh ini. Kalau kita bicara mengenai kesehatan jiwa, istilah yang kita pakai adalah pulih. Nah, karena kalau sembuh itu kemudian konotasinya adalah sesuatu yang kembali lagi seperti semula gitu ya. Terus penyakitnya itu benar-benar hilang gitu, udah nggak ada lagi penyakitnya. Sementara nature-nya gangguan jiwa itu adalah sesuatu yang kronis, bersifat kambuhan. Jadi dia ada terus di situ. Nah, bagaimana kemudian nanti tata laksananya baik secara kedokteran, keperawatan, dan kemudian dukungan psikososial yang lain itu ditujukan untuk membantu orang ini bisa dari proses pemulihan mencapai hal-hal yang dia inginkan sesuai dengan potensinya. Jadi ketika pasien bertanya, keluarga bertanya mau sembuh, kita pasti akan diskusi dengan pasien dan keluarga gitu. Harapannya sebenarnya apa? Karena kalau dipikir-pikir nih ya, ketika orang mau kembali memiliki hidup seperti yang sebelumnya dia miliki, jangan-jangan hidup yang sebelumnya itu dilakukan dengan cara yang nggak pas sampai akhirnya dia ada di titik yang sekarang. Artinya kan ada keterampilan-keterampilan yang dulu belum punya, misalnya jadi dia nggak bisa ngadepin
situasi kehidupannya sampai kemudian akhirnya harus mengalami sakit. Atau dulu mungkin terpapar dengan baik pajanan yang biologis gitu ya, mungkin dapat penyakit medis tertentu atau obat-obatan tertentu, atau pajanan yang sifatnya psikososial, jadi dari kehidupan sehari-hari yang membuat tekanan itu menjadi sangat berat. Kan gak pengen juga menjalani kehidupan melewati tekanan yang sama dengan sebelumnya. Jadi kalau perspektifnya adalah perspektif pulih, maka kita membantu pasien dan keluarganya ini untuk satu, tahu kelebihan dan kekurangannya, tahu potensinya dia apa dengan segala macam yang melekat di dalam dirinya itu, baik secara fisik maupun secara mental. Yang kedua, membantu untuk si orang ini bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Orang punya kelebihan, orang punya kekurangan. Kalau nggak kenal dirinya sendiri, ini seperti dari mengenal diri.id, kan nggak tahu dipakainya buat apa. Kelebihan saya bisa diapain, kekurangan saya bisa diapain. Makanya kita membantu supaya kelebihan dan kekurangan yang pertama dari kita tahu bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda. Yang ketiga, dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah dipahami dengan lebih baik, kita bertugas juga untuk membantu pasien dan keluarganya untuk bisa memanfaatkan hal tersebut untuk produktif, menghasilkan sesuatu. Pada dasarnya, secara alamiah, manusia itu dirancang oleh alam semesta ini, kalau percaya Tuhan, jadi dirancang oleh Tuhannya untuk menghasilkan sesuatu. Apapun itu, masyarakat dulu kan bertani, berburu, gitu ya, terus bikin alat-alat, sekarang pun juga produksi, gitu. Kalau produksinya banyak dibantu sama mesin, misalnya. Produksi film, produksi lagu, kan produksi juga. Karena pada dasarnya, semua orang itu alaminya adalah menghasilkan sesuatu. Jadi dengan kenal kelebihan kekurangannya, bisa mengatasi masalah kehidupan, kemudian menghasilkan sesuatu, yang terakhir kita membantu dia untuk produktif. Untuk berkontribusi terhadap lingkungannya, karena dari apa yang dihasilkan tadi itu diharapkan bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Seperti misalnya nih karya-karya seni di sini, ini berkontribusi untuk kehidupan orang lain kan, yang senang sendiri. Tentang musofa yang diproduksi teman-teman KPSI misalnya, itu kan berkontribusi untuk mengisi perut orang lain gitu kan, memenuhi keinginan orang lain untuk dapat makanan yang enak gitu. Jadi aspek kontribusi terhadap masyarakatnya itu ada di situ. Dan gak harus kontribusi itu gak harus selalu sesuatu yang besar, yang kayaknya prestisius gitu ya, enggak. Tapi bagaimana seorang anak kemudian bisa menjalani hari-harinya di sekolah, lewati waktu ujiannya dengan lancar, itu juga kan bentuk produktif dan berkontribusi juga. Bagaimana seorang dewasa bisa bekerja, menghasilkan sesuatu untuk menyenangkan dirinya sendiri, itu kan produktif dan berkontribusi. Seorang ibu rumah tangga yang bisa mengurus keluarganya, itu kan produktif dan berkontribusi juga. Jadi kalau kita pakai perspektif pulih, kita kembali ke 4 poin tadi. Dan 4 poin ini dirangkum sebetulnya di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014. Sayangnya, buku ini kemungkinan akan dilebur ya, Mas Kiki. Kita bicara undang-undang ini kemungkinan akan dilebur ke dalam Omnibus Law-nya RUU Kesehatan yang baru. Tapi berdasarkan pembicaraan yang tadi kemarin, kemungkinan besar masih akan sama substansinya, tapi ada poin-poin lain yang nanti berhubungan juga dengan pertanyaan apakah orang dengan gangguan jiwa itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya dan bisa diproses secara hukum juga. Nah, kalau bicara tentang pulih, kita juga ada pandangannya ada 2 sebenarnya pulih. Itu tadi secara umum yang dipandu oleh undang-undang kita. Tapi di dalam prakteknya, klinisi punya definisi pulihnya sendiri, teman-teman pasien dan keluarga juga punya definisi pulihnya sendiri. 20 tahun terakhir ini gerakan konsumer di bidang kesehatan jiwa sangat-sangat signifikan. Makanya kita bisa kumpul di sini juga buah dari perjuangan teman-teman di komunitas gitu sebenarnya ya. Kalau klinisi kita melihatnya dari seberapa jauh gejala-gejalanya itu berkurang. Jadi kalau tadi Pak Tono cerita bahwa orang dengan gangguan jiwa yang dirawat selama ini nggak bisa bedain mana yang nyata mana yang enggak. Secara klinis kita akan melihat respons dari terapinya itu ya dengan seberapa dia sudah bisa membedakan mana yang nyata mana yang enggak. Kita akan bilang bahwa orang ini recover kalau gejala-gejalanya seminimal mungkin berkurangnya. Ada panduan-panduan pengukurannya yang kita jadikan patokan. Tapi kalau dari teman-teman konsumer gitu ya, pasien atau keluarga itu berharapnya recovery itu adalah yang tadi Mas Iki bilang tentang fungsi.
bisa melakukan sesuatu sesuai dengan fungsinya Mbak. Nah fungsi ini yang tadi kita bilang nggak harus selalu kembali ke yang sebelumnya, tapi bisa jadi yang sebelumnya nggak punya fungsi itu setelah menjalani proses terapi, dapat rehabilitasi dan lain sebagainya, dia jadi punya fungsi itu. Jadi kan malah sesuatu yang baru. Makanya kalau orang-orang itu suka bilang ketika melewati satu episode gangguan jiwa tertentu ya, apapun gangguan jiwanya, itu rasanya kayak lahir kembali gitu ya Mas Didi ya, karena ada chapter berikutnya, ada bab berikutnya dalam hidup yang akan dia bisa jalani dengan kemampuannya yang baru. Mungkin boleh Mas Didi tambah sedikit? Boleh, silahkan Pak Didi, ada yang mau ditambahkan? Ya, benar banget apa yang Dr. Dina bilang, dan itu yang saya alami sebagai orang dengan gangguan jiwa. Jadi ketika saya pertama kali didiagnosa itu tahun 2008. Jadi sudah 15 tahun perjalanan pengobatan. Jadi kalau pulih itu dalam buat saya gitu ya, pulih itu buat saya suatu perjalanan. Jadi ketika perjalanan itu dalam arti gini, jadi udah berobat, kalau ada kurvanya gitu ya, ini ada ini, nggak garis lurus ke atas gitu, cuma perbaikan dari kondisi kejiwaannya gitu, atau dari penyakitnya. Enggak, kan itu muter-muter gitu. Saya alami 2 kali penampungan gitu. Yang pertama kali itu merasa udah sembuh gitu. Jadi kayaknya udah nggak ada halusinasi, kayaknya udah nggak ada delusi gitu. Kayaknya udah bisa kerja lagi. Udah deh nggak usah minum obat lagi. Padahal nggak bisa gitu. Skizofrenia tadi dokter bilang bahwa ini penyakit yang kambuhan. Bahkan saya udah kembali ke bisa kerja lagi gitu, stop obat, ternyata ada tekanan-tekanan lagi dan sebagainya, nggak kuat, akhirnya relapse kambuh dan berobat lagi gitu, dan berobat laginya dari awal lagi gitu kan, sayang gitu. Yang kedua juga pernah gitu, butuh tetap minum obat gitu, tapi karena obatnya mungkin ada obat yang belum cocok gitu sama pasiennya gitu, makanya perlu banget kerjasama antara pasien, keluarga, dan klinisi, dengan dokter, dengan psikolog klinis gitu, sehingga nanti akan ditemukan obat yang tepat, terapi yang tepat, terapi psikologis yang tepat, supaya nanti dia bisa pulih gitu ya. Nah, terus kemudian juga gini, oke, ketika obatnya udah enak nih gitu ya, obatnya udah cocok gitu. Kayak saya sekarang minum obatnya udah cocok banget gitu, sampai sekarang masih minum obat gitu ya. Jadi apa lagi nih yang harus dilakukan kan gitu ya, gitu. Banyak pilihannya gitu. Nah kalau saya gitu, justru kehidupan baru saya tadi yang Dr. Tina bilang, bahwa justru kehidupan saya yang baru ini ya setelah saya secara klinis saya sudah bisa sembuh gitu ya, pulih secara klinis. Tinggal gimana saya membangun diri saya lagi, gimana saya membangun hidup saya lagi. Ya sebelumnya ini udah hancur gitu, udah istilahnya udah jadi puing-puing berantakan gara-gara skizofrenia yang saya alami, gangguan jiwa yang saya alami. Gak mudah terus terang gitu. Banyak teman-teman yang masih sulit untuk bangkit gitu. Makanya dibutuhkan support dari komunitas, misalnya dari komunitas kenal diri, supaya mereka bisa memahami apa sih tujuan hidupnya, apa sih makna hidupnya, nilai-nilai apa sih yang sebetulnya cocok buat dia gitu. Nah ini yang sulit menemukan itu. Kenapa sih sebetulnya? Bagi dari kedewasaan, Dr. Tina bilang. Kenapa? Karena memang gangguan jiwa ini kan mulai terjadinya itu di usia remaja sampai dewasa muda, bayangin gitu ya. Jadi ketika di tengah-tengah periode itu dia terganggu dengan gangguan jiwa, dia berhenti gitu, proses kedewasaannya berhenti, proses dia menjadi manusia yang pada umumnya itu berhenti di situ karena gangguan jiwanya. Nah gimana caranya gitu nanti dia bisa bertumbuh lagi gitu. Jadi kalau dokter profesor bilang ya, ada personal clinical recovery. Jadi clinical recovery itu karena obat yang cocok, tadi terapi yang cocok. Lalu ada satu lagi recovery, personal recovery, di mana dia membangun lagi dirinya, menemukan lagi makna hidupnya, menemukan lagi tujuannya yang
bisa jadi yang dia nggak bayangkan. Kayak saya sendiri gitu ya, takdirnya udah oke, takdir pertama ngalamin gangguan jiwa, takdir kedua ternyata ada jauh beda sama Pak Sartono gitu. Kami berkecimpung di kesehatan mental ini, kami mendukung teman-teman gitu ya, dan itu saya bahagia justru di situ gitu. Kalau dulu saya mungkin dalam kehidupan saya ngalamin gangguan jiwa, saya nggak tahu gitu, saya sekarang jadi apa gitu, saya nggak tahu. Tapi saat ini saya boleh bilang saya bahagia bisa menjadi berkat buat orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk para pembicara kita. Terjawab Kak Arsya pertanyaan? Siap. Oke, nah karena terbatas waktu nih teman-teman, jadi kita satu pertanyaan aja dari Kak Arsya. Tapi tadi insya Allah semoga sudah menjawab dan bisa semakin membuka perspektif kita juga. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada para pembicara kita, Dr. Gina, Pak Kiki, Pak Sartono, dan Pak Hidayat. Nanti masih hang out di sekitar sini kan ya Pak Dok. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut boleh. Dan ini yang baru datang kalau mau duduk boleh ya. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara kita yang luar biasa. Halo, nama saya Bobi Aristiawan. Saya seorang seniman tari, saya koreografer penari dan juga instruktur. Menurut saya mental health merupakan bukan cuma persoalan mental, tapi persoalan banyak hal ya. Jadi menurut saya melalui seni, melalui gerak tubuh, melalui tari, kebetulan saya di bidang tari, akan sangat membantu dan juga memberikan semacam wacana atau semacam solusi untuk teman-teman yang merasa gelisah. Mungkin saya membahasakannya gelisah terhadap dirinya, gelisah terhadap tubuhnya, gelisah terhadap persoalan-persoalan sosial misalnya. Kalau di kelas saya mengajar gerak meditasi. Rata-rata murid-murid saya adalah seorang aktor, bukan cuma penari tapi aktor dan juga pekerja normal, ataupun malah ada yang pelajar juga yang mereka sebenarnya gelisah dengan kegiatannya, kegiatan yang terlalu terstruktur, kegiatan yang terlalu terpola, sehingga di kelas saya membebaskan untuk berdialog dengan tubuhnya, berdialog dengan dirinya, bagaimana tubuhnya menjadi bagian dari keseluruhan ruang geraknya gitu. Kadang-kadang terlupa bahwa apa yang kita pikirkan itu terlalu cepat sehingga tubuh kita butuh waktu untuk merespon. Dengan kemajuan teknologi juga seperti itu, memudahkan kita untuk mendapat informasi lebih banyak, lebih cepat, tetapi kembali lagi tubuh kita tetap punya waktu untuk merespon itu. Sehingga menurut saya untuk berlatih tari atau berlatih gerak, mengenal tubuhnya melalui gerak akan sangat membantu untuk teman-teman. Jadi saya kira saya memberikan semangat yang luar biasa untuk teman-teman untuk tetap fight, untuk tetap mau membuka diri. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan, masih banyak hal yang masih kita bisa koneksikan, bukan hanya satu materi ataupun satu bentuk, tapi bisa banyak hal. Semoga kegiatan seperti ini terus diadakan, menjadi ruang silaturahmi ya bagi semua elemen. Acara hari ini seru banget, rame banget juga, banyak yang datang, dan yang jelas acaranya beda dari acara-acara yang biasa gitu ya. Banyak karena ini tema utamanya adalah memang seni gitu, jadi di acara kesenian ini kita bisa lihat banyak lukisan, karya-karya seni yang lain, kemudian ada tari-tarian juga yang membantu kita untuk melihat bahwa kesehatan jiwa itu sangat-sangat variatif gitu ya. Jadi bentuk ekspresi terkait kesehatan jiwa itu ternyata bisa juga diekspresikan dalam kesenian gitu. Dan dari sini kita juga belajar bahwa semua orang punya ekspresinya sendiri, punya caranya sendiri untuk mengungkapkan dirinya. Salah satunya adalah lewat seni. Harapannya sih dari acara ini kita semua bisa jadi lebih sadar bahwa semua orang punya aspek kesehatan jiwa dan bisa lebih bebas dalam mengekspresikannya, lebih bisa menerima juga ekspresi yang beda-beda tadi.
untuk harapannya terkait dengan anak muda hari ini membangkitkan optimisme bahwa Indonesia mudah-mudahan akan baik-baik saja, karena generasi mudanya hari ini sangat-sangat aktif terlibat untuk bisa menyebarluaskan pengetahuan tentang kesehatan jiwa, untuk bisa berusaha sama-sama juga mengurangi stigma gitu ya. Harapannya sih nanti masyarakat kita ke depannya akan lebih inklusif, lebih bisa hidup bareng-bareng, baik dalam keadaan apapun gitu. Kesehatan jiwa saat ini menurut saya di Indonesia sudah semakin banyak ya platform untuk edukasi, orang-orang sudah semakin aware apalagi dengan media sosial gitu. Tapi memang tentunya PR kita juga masih banyak karena di media sosial, di media itu masih banyak juga informasi yang mungkin sifatnya tidak terlalu akurat, tidak diteliti lagi oleh ahlinya gitu, dan akhirnya malah banyak menimbulkan kebingungan ataupun jadi rasa ketakutan gitu di masyarakat. Dan tentunya kita tahu ya bahwa nggak semua generasi nih mungkin terpapar dengan informasi tersebut gitu. Jadi PR kita sebenarnya juga masih banyak. Kita bisa bersama-sama membantu untuk mengurangi stigma terhadap kesehatan mental di Indonesia. Pesan saya untuk anak muda yang pertama adalah kalian semua punya daya untuk kita sama-sama berjuang untuk kesehatan mental di Indonesia. Saya percaya bahwa kalau kita mau bikin perubahan, kita emang nggak bisa sendirian. Dan kekuatan anak muda itu adalah kolaborasi. Kita harus bisa bekerja sama, kita harus mengesampingkan ego. Seperti contohnya di acara hari ini, Donate and Destigmatize, tentunya ini bukan acara saya, tapi acara semua teman-teman saya, relawan saya, kolega saya. Jadi ini pun bisa terjadi juga karena kolaborasi yang ada. Jadi anak muda jangan takut untuk kenalan sama orang, untuk punya ide, kita wujudin bareng-bareng. Jangan takut untuk membuat gebrakan-gebrakan besar untuk kesehatan mental, karena selama kita bersama-sama, pasti pekerjaan itu akan terasa lebih ringan, lebih seru, dan lebih bermakna juga.